Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya Raffi Reski. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu algoritma dalam kriptografi, yaitu algoritma Wigner-Schipper. Sebelumnya, presentasi ini saya buat bersama rekan saya Rian Feraldi Siombing. Terima kasih buat Rian. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu histori dari Wigner-Schipper ini. Wigner-Schipper adalah metode menyandikan teks alfabet dengan menggunakan deretan sandi caesar berdasarkan huruf-huruf pada kata kunci. Algoritma ini dipublikasikan oleh diplomat sekaligus seorang kriptologis Prancis, Blaise de Wigner, pada abad 16, tepatnya tahun 1586. Tetapi sebenarnya Giovanni Battista Balaso telah menggambarkannya pertama kali pada tahun 1553. Seperti ditulis dalam bukunya La Cifra del Sec, Giovanni Battista Balaso. Lalu algoritma ini dikenal luas 200 tahun kemudian, yang oleh penemunya Schipper tersebut kemudian dinamakan Wigner-Schipper. Nah, Wigner-Schipper menggunakan bujur sangkar untuk melakukan inskripsinya, seperti gambar di samping ini. Setiap baris di dalam bujur sangkar menyatakan huruf-huruf ciphertext yang diperoleh dengan caesar Schipper. Untuk rumusnya sendiri seperti ini. Dia memiliki 3 elemen di sini ya, yaitu plaintext, ciphertext, dan keystream. Yang dimana untuk inskripsinya menggunakan rumus CI sama dengan PI ditambah KI dalam kurung mod 26. Dan untuk rumus deskripsinya sendiri, PI sama dengan CI dikurang KI dalam kurung mod 26. Yang dimana CI itu adalah nilai desimal karakter ciphertext sesuai dengan urutan abjad yang akan kita cari. Lalu P itu nilai desimal karakter plaintext, KI nilai desimal karakter kunci. Nah, kita kerjakan sebuah contoh di sini. Untuk contohnya sendiri saya ambil plaintextnya nama saya sendiri, Rafael ya. Dan untuk kuncinya saya ambil kata good. Maka kita cari menggunakan rumus tadi untuk mencari ciphertext dari R terlebih dahulu dengan memasukkan huruf seperti ini. Pi tambah KI mod 26. Nah, kita masukkan R-nya tadi. 17 ini kita dapat dari urutan R dalam abjad ya. R menempati posisi atau urutan ke-17 dalam posisi abjad. Ke-17 ditambah 6. 6 ini adalah urutan dari G tadi, key kita. Huruf G ini. Lalu setelah itu kita mendapatkan hasilnya 23. Dan untuk posisi 23 itu ditempati oleh huruf X ini. Lalu begitu saja kita lanjutkan sampai selesai, sama seperti cara sebelumnya. Nah, untuk ini yang bertanya bagaimana, ini kan ada 6 huruf nih untuk plaintextnya, sedangkan key kita hanya 4 huruf. Nah, itu sebenarnya gampang, tinggal kita ini aja ya. Untuk rumusnya sendiri itu kita lanjutkan kembali untuk key-nya. Semisal ini Rafa good. Nah, itu sudah 4 huruf terpakai gitu. Kita lanjutkan lagi untuk E dan L-nya itu GO. Ini kita lanjutkan GO di sini. Nah, seperti ini. E dan L ya. E dan L ini. E menempati posisi keempat dalam posisi abjad ditambah 6. 6 ini adalah posisi dari G, huruf G. Lalu setelah dapat itu terjumlahkan hasilnya 10. Dan yang menempati posisi ke-10 dalam abjad itu adalah K. Dan juga seperti ini, 11 ditambah 14. 11 ini adalah urutan dari huruf L, dan 14 ini adalah urutan dari huruf O. Ini. Lalu kita jumlahkan hasilnya dapat 25. Lalu kita jumlahkan menempati Z, huruf Z di posisi tersebut. Maka kita akan mendapatkan ciphertext-nya seperti ini ya. Kata Rafael tadi mendapatkan ciphertext XOTDKZ. Nah, bagaimana cara menggunakan tabel ini, tabel bujur sangkar ini? Nah, jadi kita ambil contoh lagi. Saya mengambil contoh kata naughty, dan untuk key-nya saya ambil kata nakal. Maka untuk menentukan ciphertext-nya dengan menggunakan tabel bujur sangkar seperti ini. Nah, yang perlu kita tahu adalah cara mencari untuk plaintext dan key-nya ini. Yang bagian atas ini merupakan tempat kita menentukan mencari plaintext ini ya.
ini adalah tempat untuk plaintext untuk kita mencarinya. Sedangkan ini posisi untuk key. Ya, seperti contoh huruf pertama plaintext adalah N, ini. Untuk plaintextnya itu huruf pertama N, dan untuk key-nya huruf pertamanya N juga. Lalu cara mencarinya, kita mulai dari sini. Plaintextnya itu tadi N. Nah, ini. Lalu kita cari dengan yang key ini N juga. Nah, di sini. Lalu kita cari titik tengahnya dan titik temunya. Nah di sini titik temu dan tengahnya. Dan kita mendapatkan huruf A di situ. N dan N di sini. Nah, lalu selanjutnya ada huruf A dan huruf A juga untuk huruf keduanya, masing-masing dari plaintext dan key. Kita mulai dari sini, plaintext A, dan untuk key-nya A. Dan kita mendapatkan huruf A di sini. Lalu kita masukkan saja di sini. Selanjutnya ada huruf U dan huruf K. Kita mulai dari sini untuk mencari dari plaintext U dan K ya. U dan K ini. Kita mendapatkan huruf E. Dan ini selanjutnya G dan A. Dari G ke A ini. Kita mendapatkan huruf G. Nah, begitu seterusnya ya. Lalu, apa sih keuntungan dan kekurangan kita apabila menggunakan algoritma Fignar-Cheaper ini? Keuntungannya, algoritma Fignar-Cheaper ini dapat mencegah frekuensi huruf-huruf di dalam cheaper text yang memiliki pola tertentu, yang sama tentunya, seperti yang terjadi pada cheaper abjad tunggal. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, Fignar-Cheaper ini memungkinkan perulangan huruf atau pasangan huruf pada plaintext. Terjadi juga pada cheaper text-nya. Hal ini dikarenakan kunci yang digunakan untuk melakukan inskripsi juga diulang. Akibatnya bagian plaintext dan bagian kunci tertentu bisa berpasangan lebih dari satu kali. Nah, mungkin segitu dulu presentasi dari saya. Semoga teman-teman yang menonton video ini paham. Dan sebenarnya ini adalah cukup mudah. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.